Cukup memilih satu indikator saja untuk dikembangkan dan tidak perlu lagi kita mengunggah dokumen, dan kita cukup menunjukkan kepada pejabat penilai bukti dokumen. Baik, pada kesempatan ini saya hendak akan berbagi informasi terkait pengelolaan kinerja guru yang akan diperbaharui di tahun 2025. Pengelolaan kinerja sebelumnya dilakukan 2 kali dalam setahun, dan untuk tahun 2025 hanya dilakukan 1 kali. Untuk poin pengembangan kompetensi di tahun sebelumnya berbasis poin, dan untuk tahun 2025 tidak lagi berbasis poin. Dan untuk unggah dokumen, kita tidak lagi melakukan pengunggahan dokumen, tidak seperti sebelumnya mengunggah dokumen. Nah, aktor dalam pengelolaan kinerja guru yang pertama itu adalah pegawai sebagai guru, dan pejabat penilai adalah kepala sekolah. Nah, guru di sini berstatus ASN di bawah naungan pemerintah daerah. Untuk kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja guru, pemimpin satuan pendidikan yang berstatus ASN di bawah naungan pemerintah daerah, termasuk guru pelaksana tugas sebagai kepala sekolah. Nah, adapun tahapan pengelolaan kinerja guru seperti tahun sebelumnya, tapi ada yang berbeda. Nah, untuk tahun 2025 ini ditambahkan dengan pemutakhiran data guru. Ini sangat penting. Jadi kita harus memastikan data pegawai sudah dimutakhirkan agar tidak terjadi disparitas. Persyaratan implementasi pengelolaan kinerja guru adalah data yang sudah mutakhir dan padan antara Dapodik, SIASN, dan Dukcapil. Kemudian untuk perencanaan seperti pengelolaan kinerja 2024, yaitu kita menyusun sasaran kinerja pegawai. Guru memilih 1 sub indikator kinerja dari indikator rapor pendidikan, indikator D1, 8 sub indikator praktik pembelajaran. Guru memilih fokus untuk 7 aspek perilaku berakhlak yang akan ditingkatkan. Sama seperti tahun sebelumnya, guru memilih indikator kompetensi untuk dikembangkan. Ya, kita cukup memilih satu indikator saja untuk dikembangkan dan tidak perlu lagi kita mengunggah dokumen, dan kita cukup menunjukkan kepada pejabat penilai bukti dokumen akuntabilitas. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pemantauan dan pembinaan. Nah, jadi di sini melakukan pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan peningkatan kinerja berkelanjutan. Nah, untuk pendokumentasian akan dilakukan oleh pejabat penilai. Yang pertama, diskusi persiapan, ya seperti waktu yang lalu. Ya, seperti tahapan 2024, diskusi persiapan, observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi. Kemudian yang terakhir, penilaian. Nah, pegawai yang dinilai akan mendapat penilaian, guru mendapatkan predikat kinerja pegawai dan umpan balik untuk persiapan pengelolaan kinerja periode selanjutnya. Nah, adapun anjuran kalender implementasi pengelolaan kinerja guru ini terdiri dari 4 triwulan. Triwulan pertama dari Januari sampai Maret. Nah, apapun yang dilakukan oleh guru, melaksanakan tugas pokok, berdiskusi dengan kepala sekolah menyusun SKP untuk 1 tahun, melaksanakan tugas pokok, berdiskusi dengan kepala sekolah untuk persiapan observasi praktik kinerja, memberikan umpan balik hasil observasi dari kepala sekolah, mulai melakukan pengembangan kompetensi sesuai kompetensi yang dipilih, yang sudah kita pilih tadi 1 indikator. Adapun yang dilakukan oleh kepala sekolah, mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, menyetujui dan menyepakati SKP guru, mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, mengobservasi praktik kinerja guru di kelas, mengirimkan umpan balik hasil observasi ke guru,
menyetujui rencana tindak lanjut guru, memantau dan membina perilaku kerja guru. Untuk triwulan kedua dari April sampai Juni ada yang sudah sama dengan sebelumnya. Nah, di sini guru fokus melaksanakan upaya tindak lanjut peningkatan kinerja yang telah disepakati. Sedangkan untuk kepala sekolah memantau dan membina upaya tindak lanjut peningkatan kinerja guru. Untuk triwulan ketiga dari Juli sampai September, nah yang sudah adapun yang dilakukan, mulai melakukan ada yang sudah sama dan ada hal yang baru yang akan dilakukan oleh guru. Mulai melakukan refleksi atas upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk kepala sekolah, memantau dan membina upaya tindak lanjut peningkatan kinerja guru. Untuk triwulan yang terakhir, dari Oktober sampai Desember, guru mendapatkan predikat kinerja tahunan. Nah, untuk kepala sekolah, memberikan umpan balik kepada hasil refleksi peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi guru. Mengkonfirmasi ketersediaan dokumen, akuntabilitas, pelaksanaan tugas pokok guru. Nah, ini yang kita akan tunjukkan kepada kepala sekolah, itu berupa modul ajar dan bukti dukung, sertifikat, yang hendak kita akan tunjukkan kepada kepala sekolah, dan tugas kepala sekolah akan menceklis di sistem bahwa kita sudah mengkonfirmasi ketersediaan dokumen akuntabilitas. Dan kemudian yang terakhir yang dilakukan kepala dinas menetapkan predikat kinerja organisasi satuan pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan tahapan implementasi pengelolaan kinerja guru. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini agar supaya dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih.